Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada orang-orang yang kayaknya hoki terus? Mereka tuh selalu jadi yang pertama kepikiran buat proyek gede atau tawaran kerja. Nah, itu bukan kebetulan loh, ada strateginya. Dan di sini, kita bakal bongkar gimana caranya supaya kamu bisa jadi orang itu. Yuk kita mulai. Jadi, apa sih kalimat paling sakti dalam bisnis dan kehidupan? Ini bukan soal saya bisa atau saya mau. Tapi ini kalimat yang kalau diucapin orang lain tentang kamu, bisa buka pintu-pintu kesempatan yang nggak pernah kamu duga. Penasaran kan? Ini dia jawabannya. Ya ampun, aku barusan aja kepikiran kamu. Waktu kamu dengar kalimat ini, itu bukan sihir. Itu tandanya ada sesuatu yang udah kamu bangun dari lama. Kepercayaan. Ini adalah momen di mana persiapan ketemu sama peluang, dan inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita mesti sadar dulu kalau aturan mainnya tuh udah beda banget sekarang. Cara-cara lama buat narik perhatian, iklan yang berisik, promosi yang maksa, itu semua udah nggak ngaruh lagi. Kenapa? Karena kita semua sekarang hidup di zaman yang serba skeptis. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Di kiri ada pemasaran gue, isinya teriak-teriak, nyela, dan intinya gangguin orang. Nah di kanan, filosofi yang beneran jalan sekarang. Pemasaran kamu. Ini soal narik orang buat dateng, ngebantu, dan ngasih edukasi. Gesernya jelas banget kan? Dari rebutan perhatian, jadi ngebangun kredibilitas. Angka ini bener-bener ngubah permainan loh. 70–90%. Artinya gini, pas orang butuh sesuatu, mereka tuh udah riset duluan, baca ulasan, nanya-nanya temen, jauh sebelum mereka ngontak kita. Kekuatan sekarang ada di tangan mereka. Pertanyaannya, pas mereka riset, nama kamu muncul nggak? Terus gimana dong caranya biar kita muncul? Jawabannya ada di metodologi inbound ini. Kita mulai dengan menarik perhatian pakai konten yang berguna. Terus kita mengubah mereka jadi prospek dengan ngebangun rasa percaya. Abis itu kita menutup kesepakatan sambil terus ngejaga hubungan baik. Dan yang paling penting, kita memuaskan mereka sampai akhirnya mereka jadi pendukung nomor satu kita. Ini bukan lagi soal corong penjualan yang ujungnya buntu, tapi lebih kayak roda yang muter terus makin kenceng. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Tujuannya bukan cuma biar dikenal, tapi jadi orang pertama yang diingat di momen yang paling pas. Inilah yang namanya jadi top of mind. Jadi, top of mind itu apaan sih? Gampangnya gini deh, waktu bos kamu mikir, siapa ya yang cocok pimpin proyek baru ini? Nama kamulah yang langsung nongol di kepalanya. Atau waktu teman kamu nanya, kenal desainer grafis yang oke nggak? Mereka langsung ingat kamu. Kamu jadi jawaban otomatis. Nah, itu dia tujuannya. Ini salah satu contoh favorit saya. Beneran. Lihat deh timeline-nya. Puncaknya itu email simple selamat Thanksgiving. Yang 30 menit kemudian dibales sama tawaran jadi pembicara utama. Kelihatannya kan kayak kebetulan banget ya. Tapi coba deh kita lihat ke belakang. Ada tumpukan artikel berbobot yang rutin diterbitin. Ada jejak waktu dia ngomong di konferensi lain. Bahkan ada ucapan-ucapan tulus selama lebih dari setahun tanpa ngarep apa-apa. Momen ajaib itu sama sekali bukan kebetulan. Itu adalah buah dari investasi jangka panjang buat nongkrong di benak CCO. Jadi gimana caranya kita bangun fondasi biar bisa selalu diingat? Jawabannya, kuncinya cuma satu, kepercayaan. Di dunia yang super berisik dan penuh hoaks ini, kepercayaan itu bukan lagi cuma nice to have, tapi udah jadi mata uang yang paling langka dan paling berharga. Dan kita semua, sadar atau enggak, ngadepin rintangan yang sama. Kita sebut aja dinding ketidakpercayaan. Coba deh pikirin, kamu sendiri pasti punya kan? Tembok skeptis ini yang ngelindungin kita dari semua promosi dan jualan yang nggak ada habisnya. Kita udah capek dan nggak gampang percaya lagi sama omongan orang. Terus gimana cara nembus dinding itu? Saya suka banget kutipan ini. Kepercayaan itu ikatan emosional yang hidup. Kamu nggak bisa nyalain api tanpa percikan. Ini kuncinya. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa kamu minta, tapi harus diciptain. Sedikit demi sedikit, percikan demi percikan. Dan dijaga terus biar apinya nggak padam. Nah, ini dia nih beberapa percikan yang bisa kita pakai buat nyalain api kepercayaan itu. Ada 7 di sini. Tentu ada otentisitas, jadi diri sendiri. Ada membantu orang lain. Ini nanti kita bahas lebih dalam. Tapi lihat juga poin lain kayak kepemimpinan pemikiran dan edukasi. Intinya apa? Semuanya fokus ke memberi, bukan ngambil. Dari semua poin tadi, ayo kita fokus ke satu hal yang paling gampang buat langsung dipraktekin. Yaitu membantu orang lain. Ini tuh kayak kekuatan super yang bisa dikembangin sama siapa aja buat ngebangun kepercayaan. Dan ini ide utamanya. Mungkin kedengarannya agak aneh ya. Cara paling efektif buat ngebangun kepercayaan adalah dengan ngebantu orang lain tanpa ngarepin imbalan apapun.
Ini bukan soal apa untungnya buat gue, ini soal memberi dengan tulus. Dan lucunya, justru itulah yang nantinya bakal balik ke kita dengan cara yang gak disangka-sangka. Tapi gimana caranya? Mungkin itu yang ada di pikiran kamu sekarang. Gampang banget. Kamu bisa bagikan pengetahuan kamu di media sosial. Kamu bisa kenalin 2 orang di jaringan kamu yang kayaknya bakal cocok. Kamu bisa kasih masukan yang membangun. Ini semua gratis loh, cuma butuh niat baik aja. Coba deh pilih satu dan lakuin hari ini. Oke, sekarang kita satuin semua ini jadi satu rumus simpel yang bisa kamu bawa pulang dan langsung terapin. Dan ini dia formulanya, rangkuman dari semua obrolan kita. Kepercayaan yang dibangun dengan tulus. Ditambah konsistensi, dilakuin terus-menerus. Hasilnya, peluang. Peluang bakal dateng nyariin kamu. Sesimpel dan sekuat itu. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Di benak siapa kamu harus jadi top of mind mulai hari ini? Siapa satu orang yang kalau dia mikirin kamu di saat yang tepat, hidup kamu bisa berubah? Pikirin baik-baik dan mulai dari sekarang, nyalain percikan pertama.